Di Ertik ini kegiatannya apa saja Mas Budi? Nah, sebenarnya di Etik itu ada dua kegiatan yang saat ini rutin kita jalankan. Pesertanya siapa Mas Budi? Kalau untuk yang Magetan STB, kita pesertanya umum, siapa aja boleh bergabung. Tapi kalau untuk Dinas Arpus itu pesertanya dari dinas sendiri yang menyediakan Oh, 148. itu setiap minggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Kita udah hampir berjalan sampai 3 tahunan, hampir 3 tahun. Oh, Kurang Masya lebih 3 Allah. tahun. Launching pemberangkatan ekspor produk Iya, UMKM. benar. Sepertinya tadi juga pendampingan dari Ertik juga. Itu seperti apa Mas Budi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas Budi, terima kasih atas kedatangannya Ya, sama-sama Mas Agus. di tengah kesibukannya, program Ertik dan kegiatannya sendiri. Tinggalnya di mana dan kesibukannya apa sekarang? Oke. Eh, nama saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Murdianto. Saya tinggal di Desa Purwosari Magetan. Untuk kegiatan saya setiap hari itu jadi konten kreator affiliate ya. Dan kegiatan organisasi saya di Relawan TIK Magetan yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Aula Diskominfo Magetan. Itu sih, Bang. Oke, berarti kan, oh ya ini kita sebenarnya udah kenal ya, kita Iya, sudah sudah teman. kenal. Kita satu anggota RTK sebenarnya. Siap. Jadi ini perdana podcast di sini dan alhamdulillah narasumbernya ada Mas Mudi. Nah, Mas Mudi kesibukannya tadi kan konten kreator ya? Iya, konten kreator affiliate. Konten kreator affiliate. Itu kalau affiliate itu kan berarti kita menjualkan barang itu ya? Benar, benar. Bukan kita yang memproduksi kan ya? Bukan. Di luar kesibukan pribadinya kan ini Mas Mudi ikut kegiatan relawan TIK ya. Iya, benar. Eh, di Ertik ini kegiatannya apa saja Mas Mudi? Nah, sebenarnya di Etik itu ada dua kegiatan yang saat ini rutin kita jalankan. Yang pertama kita di Aula Dinas Kominfo Magetan, itu setiap hari Jumat. Sama kegiatan kita Magetan ICT Week yang saat ini udah ke 148 ya. Dan kegiatan kedua yang rutin juga itu ada di Dinas Arpus ya, di Perpusda Magetan. Itu setiap hari Senin ya, itu ada disabilitas, ada juga yang anak-anak yang kebutuhan khusus, itu kita adakan kegiatan untuk belajar komputer di situ. Itu Mas Agus. Kegiatannya di Diskominfo dan di Arpus. Itu pesertanya siapa Mas Mudi? Kalau untuk yang Magetan STB, kita pesertanya umum, siapa aja boleh bergabung. Tapi kalau untuk Dinas Arpus itu pesertanya dari dinas sendiri yang menyediakan, kita tinggal bikin aja untuk apa namanya, materi-materinya kita siapkan per 3 pertemuan atau berapa kali pertemuan gitu. Gitu. Berarti kalau yang di Diskominfo semua orang bisa ikut ya. Kalau yang di Arpus masyarakat daftar dulu di Arpusnya gitu ya. Iya, benar sekali. Oke. Terus tadi sudah acara yang ke 100 148. itu setiap minggu sekali ya? Iya, seminggu sekali. Kita udah hampir berjalan sampai 3 tahunan, hampir 3 tahun. Oh, Masya Allah. Siap-siap. Semangat Mas Murdi. Terus tadi kan kebetulan ada kegiatan di launching UMKM tadi ya, yang launching pemberangkatan ekspor produk Iya. UMKM. Sepertinya Benar. tadi juga pendampingan dari Ertik juga. Itu seperti apa Mas Murdi? Iya. Itu tadi ada Bu Ita Listiana. Beliau memang aktif sekali ikut kegiatan kami. Jadi beliau pernah belajar ini apa namanya bikin digital marketing pakai apa namanya WA bisnis pernah juga, terus desain grafis kayaknya pernah juga Bu Ita Listiana. Terus kemudian pernah belajar juga untuk bikin microset s.id ya, itu pernah juga, dan sering ikut kegiatan lain juga. Itu banyak sekali beliau sering ikut kegiatan kita, dan alhamdulillah beliau tuh merasa terbantu banget dengan kegiatan itu. Kebetulan kan saya tadi ikut ya yang acaranya. Alhamdulillah beberapa UMKM bisa melakukan ekspor. Nah, targetnya sendiri dari relawan TIK itu seperti apa target tujuannya? Sebenarnya
Kalau dari kita sendiri sih by request ya sebenarnya. Kalau ada UMKM, kita nggak punya target secara keseluruhan. Target keseluruhan kita ya kita bisa mendigitalisasi secara keseluruhan untuk Magetan sendiri. Tapi kalau ada permintaan sesuatu dari mungkin dari UMKM ya, pengen bergerak di bidang usahanya naik kelas lewat digitalisasi, ya kita bisa bantu mereka gimana caranya buka toko online atau mau promosikan produknya lewat sosial media, nanti kita bisa bantu seperti itu, Mas. Nah, target kita ya teman-teman peserta semua bisa melek digital, karena di saat ini eranya semua serba digital, Mas. Berarti selama ini pelatihan seperti itu ya, Mas Mudi? Terkadang kita buka pelatihan, terkadang juga kita buka sesi klinik. Jadi klinik itu kita bisa konsultasi. Jadi mungkin dari UMKM ada yang mau mengajukan sertifikasi halal, teman-teman kita ada yang dari pendamping halal juga, itu bisa didampingi gimana cara ngurus halal, PIRT, dan lain sebagainya. Terus kita juga ada sesi klinik mungkin belajar komputer, belajar teknik jaringan, bikin web, programming, dan lain sebagainya juga teman-teman bisa bantu dampingin seperti itu, Mas. Selain itu kita buka pelatihan. Kalau pelatihan itu terkadang by request, ada yang request pelatihannya apa, terkadang kita inisiatif kita buat pelatihan. Untuk saat ini kita lagi rame-ramenya pelatihan AI, Mas, karena AI ini tuh saat ini ngebantu banget. Mungkin UMKM mau bikin foto atau video produknya lebih menarik, itu bisa pakai AI seperti itu. Oh, siap. Jadi Ertik mengikuti perkembangan teknologi. Iya, benar sekali. Siap, siap. Kemudian untuk di luar yang di Kominfo dan Arpus, apakah ada kegiatan lain? Jadi selama ini yang kita lakukan itu selain di Dinas Arpus dan di Dinas Kominfo, kita juga ada undangan-undangan juga dari desa, kecamatan. Nah, desa itu ada yang BUMDes juga, ada program-program desa yang kita bisa kolaborasikan juga ada, Mas. Jadi kita fleksibel, mau kemana aja boleh. Dari BLKK juga pernah juga kita hadir juga ngebantu untuk bantu teman-teman yang ada BLKK juga pernah kita. Bentar, BLKK itu Balai Latihan Kerja. Latihan kerja, tapi komunitas. Oh, komunitas. Balai Latihan Kerja Komunitas. BLKK ini BLKK NU. Oh, siap. Seperti itu kita. Berarti semua komunitas atau lembaga itu bisa yang ngundang relawan TK gitu? Insya Allah siap, kita bisa hadir ya. Nanti kita ada teman-teman yang memang spesialis ya. Ada yang spesialisnya di sosial media marketing, digital marketing, website, programming, dan lain sebagainya. Kita insya Allah siap ada teman-teman semua yang bisa dampingi. Alhamdulillah, ini bersyukur berarti Magetan ada relawan TK harusnya ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian untuk kedepannya apa pandangannya seperti apa Mas Mudi untuk kegiatan Ertik nih? Nah, untuk kegiatan etik saat ini masih konsisten ya. Kedepannya kita akan insya Allah akan berkembang lebih jauh lagi ya. Saat ini kita baru bisa offline ya. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa lebih jauh lagi dengan cara online ya. Entah kita sering ngadain Zoom meeting, kita sering ngadain live streaming ya di TikTok maupun di YouTube ya. Kita bisa adain itu. Nah, mungkin bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Karena saat ini yang kita jangkau hanya beberapa peserta aja yang mau hadir lewat offline ya. Mungkin dengan ada online itu lebih pesertanya lebih jauh lagi nanti ke depannya. Oh ya, siap. Saya setuju sekali Mas Mursi itu. Kalau online bisa lebih banyak dampaknya nanti. Iya. Cuma ketika kita mau melakukan kegiatan kan perlu support ya. Peralatan, benar sekali. Operasional itu bagaimana Mas Budi di Ertik? Sebenarnya untuk sarana dan prasarana saat ini, untuk lokasi sendiri, tempatnya kita sudah sediakan dari Dinas Arpus sudah menyediakan, untuk dari Dinas Kominfo juga sudah, bahkan kemarin kita dapat pinjaman laptop Mas, sejumlah 7 laptop untuk belajar AI ya, saat ini kita gunakan untuk belajar AI, ada 7 laptop gaming. Nah, kita juga sediakan konsumsi juga buat teman-teman peserta yang ada di ini, ICT Week itu, sumbernya dari dana sumbangan ya dari mungkin dari CSR atau mungkin dari teman-teman juga swadaya gitu. Siap, karena ini kegiatannya relawan ya. Iya, karena kita sifatnya relawan, kita bukan pekerja dan kita nggak digaji. Siap, terima kasih Mas Mudi.
Kemudian tadi peserta sudah. Wah, ini kendalanya Mas Murdi, kendala ketika menjadi relawan di RTIK itu seperti apa? Struggle-nya seperti apa? Sebenarnya gini, kalau kendala sih belum terlihat ya, tapi yang jelas untuk mendapatkan jumlah peserta sekarang itu agak sulit. Entah sebenarnya bukan karena minat belajarnya kecil sedikit ya, tapi sebenarnya informasinya kurang menyentuh sampai masyarakat di luar sana. Karena kita kan informasinya hanya di grup dan di sosial media, dan sosial media kita juga belum luas sekali, belum followersnya belum banyak. Mungkin teman-teman bisa yang nonton ini bisa nonton bisa join bisa atau bisa follow di akun sosial media kita Relawan TIK Magetan atau RTIK Magetan ya, ada sosial media kita semua. Nanti bisa ikutin kegiatan kita, jadi bisa gabung di kegiatan kita dan itu gratis. Siap, siap. Kemudian ya ini dengan adanya podcast ini semoga lebih menyebarkan informasi terkait kegiatan Relawan TIK. Amin, amin. Apakah di Relawan TIK itu menyediakan jasa atau produk seperti itu, Mas Mudi? Sebenarnya Relawan TIK itu kan basisnya relawan ya, kita nggak jual ya, kita nggak jual apapun ya, nggak jual jasa, nggak jual produk, ya cuman ya kita karena kita ngajarin mereka affiliate ya, kita ngajarin mereka bisnis affiliate itu bisa aja produk fisik yang kita ambil dari kita affiliatekan produk yang ada di marketplace ataupun di TikTok gitu ya, itu kita bisa, tapi kita juga pakai juga yang ada di LinkedIn, Mas. Kita produk digital itu kan bisa di-affiliate juga. Kita coba pernah kita affiliate-kan dan berhasil. Mungkin suatu saat kita akan ajarkan buat teman-teman yang mau belajar affiliate dari produk digital. Jadi kita nggak perlu punya produk digitalnya, kita bisa afiliasi sama teman-teman yang udah punya produk digital dan kita bisa promosikan gitu, Mas. Jadi produknya bukan produk kita sendiri, produknya produk orang lain, tapi kita promosikan ke teman-teman. Kalau itu pun berhasil, nah kita akan share ilmunya kok, gitu. Siap. Itu tadi yang affiliate ya. Terus tadi kebetulan tadi kan waktu kegiatan yang launching itu peserta UMKM itu minta dibuatkan kayak video profile sama website untuk produknya itu. Apakah hal seperti itu juga disupport dari RTIK? Sebenarnya gini Mas, dari Relawan TIK ini hanya mengajarkan kalau untuk membuatkan sebuah produk, mungkin itu bukan belajar ya, sifatnya membantu ya. Itu mungkin beda lagi Mas. Jadi kita ngajarin mungkin cara bikin profil seperti apa kita akan ajarkan, mereka sendiri yang buat. Nah kalau mau cara bikin video seperti apa kita ajarkan, mereka sendiri yang buat. Karena kita nggak mau ke depan nanti mereka itu kurang mandiri. Kalau kita cuman bantu, mereka nggak mandiri, akhirnya ketergantungan. Kalau mereka bisa buat sendiri itu lebih baik lagi. Gitu. Siap. Oke. Terus, ini, Magetan itu berapa anggotanya Mas saat ini? Sebenarnya Relawan TIK banyak Mas anggotanya itu. Cuman saat ini yang aktif itu hanya beberapa aja ya, masih kurang dari 10 orang ya yang aktif ya. Tapi kalau di jumlah secara keseluruhan dari tahun 2022 ya, itu banyak sih anggotanya, cuman ya aktif itu sekarang di bawah 10 orang. Dan kita juga terima kok siapa aja yang mau bergabung sama kita, join jadi anggota Relawan TIK, insya Allah kita siap ya, silakan. Siap. Jadi teman-teman yang mau gabung Relawan TIK Magetan, monggo. Tapi gabung dengan Relawan TIK Magetan itu nilai plusnya apa Mas Mursi? Mungkin bisa disampaikan. Ya kita bangun personal branding kita juga ya. Jadi setelah kita tahu kita usahanya apa, dari sisi lain kita ngajarin gratis, tapi insya Allah mereka juga akan mengenal usaha kita, usaha kita akan semakin tersebar. Dulu itu Mas, waktu itu saya buka usaha sablon ya, baru pertama kali datang ke Magetan di 6 tahun yang lalu, belum ada yang kenal saya. Alhamdulillah dengan usaha sablon saya itu banyak UMKM yang kenal, larinya ke saya juga. Dan saat ini saya udah berpindah profesi, bukan sablon lagi, karena lebih nyaman saya di dunia affiliate, saya mainnya di affiliate saat ini. Siap. Kebetulan kan saya juga anggota. Tapi sekarang tidak terlalu aktif karena
kesibukan Iya, pribadi. luar biasa kesibukannya. Nah, kebetulan saya juga di Koperasi Merah Putih, berarti bisa Merah Putih nanti kerjasama dengan Insya Allah plastik. bisa. Siap Mas Murdi. Ini ada yang mau disampaikan lagi Mas Murdi mungkin? Ya, Kata-katanya. kalau dari saya buat teman-teman semua ya, saat ini perkembangan teknologi udah semakin pesat ya, banyak sekali apa namanya perubahan dari dulu sampai sekarang rame-ramenya AI, dan AI itu bisa ngebantu kita dan bisa menjerumuskan kita juga. Jadi teman-teman bisa belajar dulu, dengan belajar itu kita bisa tahu mana yang benar mana yang salah. Kalau kita belajar AI, kita nggak akan khawatir lagi untuk apa namanya tertipu ya, karena AI sendiri saat ini benar-benar menimbulkan apa dampak yang negatif yang sangat luar biasa, tapi positifnya sangat luar biasa juga. Makanya kita mulailah belajar di sekarang. Mungkin teman-teman bisa mulai bergabung dengan kita di pelatihan gratis kita setiap hari Jumat di Aula Diskominfo Magetan. Ya, terima kasih Mas Murdi. Demikian, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.